Beshen ha'ah, Feaben, Feruah Kodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita kembali belajar mengenai kitab Kohelet, bahwa hidup itu singkat, setarikan nafas, Hevel, dan semua orang pada akhirnya mati. Ayat utamanya adalah Kohelet 1 ayat 2. Dan saya ingin mengucapkan selamat jalan menuju kekekalan. Paus Francis, Bapak Suci umat Katolik seluruh dunia, dan Bapak kedamaian bagi umat manusia di dunia. Paus Fransiskus yang tak lelah serukan perdamaian itu telah tiada. Kapundut pada Senin pagi 21 April 2025. Dunia akan selalu mengenang Bapak Suci Francis sebagai tokoh toleransi antar umat beragama, membawa pesan perdamaian, persatuan dan toleransi antar umat beragama, serta mendorong dialog antar agama untuk menciptakan kehidupan yang bersama dan damai. Itulah semangat Konsili Vatikan II dan ensiklik Ut Unum Sin. Keduanya menekankan pentingnya persatuan di antara umat Kristiani. Dan Konsili Vatikan II ini membuka jalan bagi dialog ekumenis, terkhusus ensiklik Ut Unum Sin yang diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1995, lebih lanjut menegaskan komitmen Gereja Katolik terhadap persatuan dan dialog dengan denominasi Kristen lainnya. Keragaman ini harus disikapi seperti yang disampaikan oleh mendiang Paus Paulus Yohanes II, diteruskan oleh mendiang Paus Benediktus yang ke-16 dan juga Paus Fransiskus yang baru meninggal Senin 21 April 2025 ini. Ut Unum Sin, demikian, keragaman sama sekali tidak bertentangan dengan persatuan gereja, tetapi justru meningkatkan kemegahannya dan memberikan kontribusi yang besar bagi pemenuhan misinya. Kesatuan umat Kristen merupakan doa Tuhan kita Yesus Kristus untuk murid-muridnya dan kita semua. Dia ingin semua umatnya bersatu, sama seperti Bapa dan Yesus Kristus yang adalah satu. Kemudian ada frasa yang sangat indah dalam semangat ekumenis. Ut omnes unum sin adalah bahasa Latin yang artinya agar mereka semua menjadi satu. Frasa yang diambil dari doa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Yohanes, terkhusus Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan frasa ini berarti supaya mereka menjadi satu, menjadi inti dari doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, agar kita semua bersatu dalam kasih kesatuan seperti Tuhan Yesus dan Bapaknya. Stefanus, martir pertama, ia melihat sendiri persatuan antara anak manusia yang berdiri di sebelah kanan Allah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Dia menyerahkan rohnya untuk menuju ke tempat yang sudah disediakan Kristus bagi umat yang dicintainya. Persatuan antara Bapa, Anak, dan para rasul dan juga bagi seluruh umat tampak dalam Yerusalem baru yang dicatat di dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Demikianlah semenjak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik terlibat aktif dalam gerakan ekumene, yaitu upaya persatuan dan kerjasama seluruh umat Kristus. Saya menaruh hormat kepada Katolik Roma sebagai saudara tua kita, dan marilah kita senantiasa berdoa, terus mengupayakan terwujudnya persatuan ini sesuai dari doa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah seluruh dunia, bukan hanya umat Katolik, tetapi kita semua kehilangan figur Bapak perdamaian dunia di masa sede vacante dan menjelang konklav nanti setelah Bapak Suci Fransiskus wafat. Roh Kudus bersama para kudus dan kita semua akan dapat melihat pemilihan paus yang baru yang terus menyerukan perdamaian bagi dunia. Dan kita akan membaca satu ayat yang sangat indah untuk merenungi bahwa kita memang benar-benar
hidup secara singkat. Kita baca Kohelet 1 ayat 2. Havel havelim, Amar Kohelet. Havel havelim, Hakol havel. Sungguh singkat bagaikan setarikan nafas. Havel havelim, kata pengkhotbah. Sungguh singkat hidup ini. Havel havelim, semua orang berumur singkat, seperti setarikan nafas yang cepat berlalu. Havel. Di dalam ayat ini, Kohelet 1 ayat 2, terdapat pengulangan kata Havel havelim dalam satu frasa. Dalam makna, sungguh singkat bagai setarikan nafas. Havel havelim yang diulang 2 kali. Sang Kohelet menunjukkan keseriusan singkatnya durasi waktu kehidupan ini. Pada puncaknya ia menyatakan, Hakol havel, semuanya singkat bagai uap, setarikan nafas yang cepat berlalu. Sehingga di dalam Kohelet pasal 1 ayat 2 ini terdapat 3 frasa penting mengenai havel, hembusan nafas. Dan perhatikan struktur penulisan ini. Yang pertama, havel havelim, sungguh singkat bagai setarikan nafas. Diulangi kembali, havel havelim, sungguh singkat bagai setarikan nafas. Dan kemudian ditutup dengan hakol havel, semuanya singkat bagai setarikan nafas. Pengulangan 3 kali untuk frasa yang menggunakan kata havel bukanlah kebetulan, tetapi memiliki latar belakang filsafat Ibrani dan penulisan sastra Ibrani. Hukum Yahudi, yaitu halakah, menetapkan suatu peristiwa yang diulang 3 kali, dipandang sebagai sesuatu yang permanen. Hukum pernyataan 3 kali ini dalam tradisi Yahudi disebut dengan hasakah, artinya legal acquisition by right possession. Ungkapan yang diungkapkan 3 kali, 3 times strong, menjadi default status, yaitu ketetapan permanen pada apa yang diucapkan. Apapun pernyataannya, baik itu suatu pernyataan sikap, kepemilikan, status. Rabbi Shalomo, Rabi abad ke-19, menulis dalam Kitsur Sulhan Aruch bahwa seorang menyatakan sesuatu walau dia tidak menyatakan itu sebagai sumpah, namun apabila pernyataan itu diucapkan sebanyak 3 kali, shalosh pa'amim, yaitu dengan sendirinya menjadi sumpah dan janji. Para rabi Yahudi menetapkan prinsip hasaka ini dapat ditetapkan oleh siapapun pada apapun yang dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk konsep Yahudi 3 kali ini disebut menjadi hukum hasakah. Semua manusia menghadapi waktu, musim, keadaan yang silih berganti, baik senang maupun duka. Pengkhotbah 3 ayat 1-10. Namun dari semua perubahan keadaan dan waktu itu, Raja Salomo dalam kitab Kohelet memberikan harapan bahwa Allah memberikan segalanya indah pada waktunya. Et hakol asa yafe veito, baik itu kelahiran maupun kematian. Banyak orang-orang yang dikenannya mencapai kematiannya sebagai satu keindahan, sebagai titik untuk menuju kekekalan. Kita percayai, termasuk Bapak Suci Francis, telah mencapai kehidupannya dengan sempurna, dengan pelayanan kepada Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Dalam terang ini, kita semua akan memahami pentingnya proklamasi dan pembukaan kitab pengkhotbah, yaitu kitab Kohelet, sebagai kitab filsafat kematian, bahwa havel havelim, hakol havel, segala sesuatu singkat dan akan berlalu seperti setarikan nafas. Dan dalam menyikapi hidup yang singkat bagai setarikan nafas, havel, umat harus mencari Tuhan untuk berusaha memiliki hubungan yang dekat dengannya, karena Tuhan adalah Sang Empunya kehidupan, El Chaim,
Dia adalah Allah yang hidup. Yosua 3 ayat 10. Dan Amos 5 ayat 6 menulis, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dirshu et Adonai fikhiu. Pada zaman Nabi Amos, bangsa Israel melakukan ritual agamawi dengan upacara-upacara keagamaan di Betel, Gilgal, Bersheba, yang dahulu dianggap sebagai tempat suci yang penting. Tapi semuanya itu adalah kesalehan yang memuaskan diri sendiri di kehidupan manusia yang fana, bukan menyenangkan hati Tuhan. Betapa kita telah melalui kehidupan kita secara beragama untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Manusia agamawi, mereka dapat berbuat jahat di dalam kesalehannya. Betapa banyak orang menganggap paham doktrin agama lantas membodoh-bodohkan atau menyesat-nyesatkan orang lain dengan sikap arogan dan judgmental. Agama sering berubah menjadi birokrasi perihal Tuhan dan banyak dikorupsi oleh para aparatnya. Dalam baju agamanya, kaum beragama dapat kehilangan kasihnya karena kesombongannya terhadap ilmu teologi yang dimilikinya, dan itu menjauhkan dia dari sikap mengasihi. Karena mereka merasa paling suci dengan gelar agamawinya dan jubah keagamaannya. Keculasan kaum beragama yang dahulu pernah terjadi juga terjadi hari ini, dan itu bukan hal yang baru. Banyak orang menjadikan agama dan pengetahuan teologi sebagai suatu kebanggaan, merasa diri mulia dan ingin dimuliakan. Namun, ingatlah, segala kemuliaan, kesenangan di bumi bersifat fana. Setarikan nafas saja. Havel yang sebentar lagi akan pergi. Maka kedekatan umat dengan Allah yang kekal, El Olam, dengan selalu bersikap rendah hati, anafah, dan penyerahan diri, kniah, sepenuhnya kepada Allah adalah jaminan kehidupan kita di kekekalan. Demikianlah kita merenungi kehidupan manusia yang pada akhirnya akan mati, dan itu keniscayaan. Yang menarik dan menggetarkan, pada hari akhir kehidupannya, Paus Fransiskus masih sempat menyerukan kembali gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan oleh Sri Paus di hadapan publik dan perayaan Paskah di balkon utama Basilika Santo Petrus pada hari Minggu 20 April 2025. Paus Fransiskus menyerukan perdamaian pada titik akhir kehidupannya. Demikianlah teladan kasih dan perdamaian yang telah diajarkan Bapa Suci umat manusia dunia saat ini, yang telah kapundut dengan damai menghadap Sang Raja Semesta, Melek Haolam. Kita memahami bersama hari ini, hidup itu singkat, bagai setarikan nafas saja. Havel. Semua orang pada akhirnya akan mati. Anda dan saya pun adalah orang-orang yang sedang antre, yang pada gilirannya akan mati. Namun, kematian ragawi kita memahami bersama sebagai pintu menuju kekekalan. Dan marilah kita bersama-sama berkemas-kemas mengakhiri kehidupan kita yang singkat di bumi ini secara sempurna dengan selalu memandang kepada kasih Kristus sebagaimana diteladankannya ketika ia berada di bumi, dan juga diteladankan oleh segenap Bapak-Bapak suci, di antaranya adalah Bapak Suci Francis. Beshem Ha'af, Feaben Feruah HaKodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.